Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya. Sebelumnya diambil dulu jus amannya ya. Jus amannya diambil dulu. Ya, us tunggu. Ya, diambil dulu jus amannya, us tunggu. Sudah? Jus amannya sudah? Ya. Kalau sudah dibuka surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Sudah? Surat Al-Bayyinah sudah dibuka? Ya. Ya. Ya, us tunggu. Ya. Ya, sudah Bayina? Apa? Surat Al-Bayyinah. Terus mulai ya. Surat Al-Bayyinah itu surat keberapa dalam Al-Quran? Dilihat di juz amannya itu surat keberapa ya di dalam Al-Quran? Surat keberapa? Oh, putus-putus ya sinyalnya. Tidak apa-apa, nanti lihat siaran ulangnya. Surat Al-Bayyinah itu termasuk surat ke-98 dalam Al-Quran. Termasuk surat Madaniyah. Masih ingat ya perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Kalau surat Madaniyah itu kan diturunkan setelah hijrah. Kalau surat Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah menjelaskan tentang kisah kaum kafir dari ahli kitab dan orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah. Meskipun mereka telah ditunjukkan bukti yang nyata. Nah, bukti nyatanya itu apa? Bukti nyatanya adalah seorang rasul dan kitab Al-Quran. Rasulnya siapa? Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, rasul itu hanya satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah menjelaskan bahwa orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tidak mau beriman, yang tidak mau beriman akan dimasukkan ke dalam golongan syarrul bariyah. Syarrul bariyah atau seburuk-buruk makhluk. Yang tidak mau beriman akan digolongkan ke dalam syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, dan akan dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Dan bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan digolongkan ke dalam golongan khairul bariyah, khairul bariyah atau golongan sebaik-baik makhluk.
dan akan dimasukkan ke dalam surga Aden selama-lamanya. Nah, itu kandungan surat Al-Bayyinah ya. Isi kandungan surat Al-Bayyinah. Tugasnya yang kemarin sudah dikerjakan? Sudah ya? Ya. Lanjut lagi, sekarang kita belajar akidah. Tadi Al-Qur'annya hanya surat Al-Bayyinah saja. Sekarang kita berganti ke akidah. Disiapkan buku tulisnya, sudah belum? Dan alat tulisnya. Sudah belum buku tulis? Buku tulisnya sudah? Apa? Al-Bayyinah. Tadi surat Al-Bayyinah. Sekarang kita belajar akidah. Belajar akidah tentang Asmaul Husna. Ya, disiapkan dulu buku tulisnya. Ya, harus tunggu. Sudah? Asmaul Husna. Di semester ini kita hanya belajar 4 Asmaul Husna. Di tengah semester ini. Ya, Asmaul Husna. Yang pertama itu Al-Musawwir. Yang kedua Al-Alim. Yang ketiga Al-Sami. Dan yang keempat Al-Basir. Sudah, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna artinya apa? Iya, betul. Nama-nama yang baik bagi Allah. Yang belum tahu bisa ditulis. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa Asmaul Husna? Ada? 99. Iya betul, 99. Nah, Asmaul Husna itu ada 99. Di dalam sebuah hadis Asmaul Husna itu ada 99. Tetapi tentunya nama-nama yang baik bagi Allah itu lebih dari itu ya. Dan sifatnya juga lebih dari itu. 99. Iya, 99. 99. Iya. 99. Lanjut yang pertama. Kita akan belajar tentang Al-Musawwir. Ya, Al-Musawwir. Artinya apa ya Al-Musawwir? Siapa yang tahu? Artinya apa ya? 99. Iya, 99. Al-Musawwir. Apa artinya Al-Musawwir? Al-Musawwir.
Betul, al-musawwir itu artinya maha pembentuk rupa. Itu Asmaul Husna yang keberapa? Asmaul Husna yang ke lagunya itu loh. Ya Allah. Berapa? 13, betul. Al-Musawwir itu Asmaul Husna yang ke-13 yang artinya maha pembentuk rupa. Nah, maksudnya apa itu maha pembentuk rupa? Maksudnya adalah Allah itu menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kita manusia. Nah, maha pembentuk rupa maksudnya kita manusia itu diberikan wajah atau rupa yang berbeda-beda oleh Allah dengan bentuk dan wajah yang sempurna. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, dan masih banyak lagi ya. Dan wajah satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, kecuali yang kembar ya. Kecuali wajah orang kembar itu sama. Tetapi wajah kita dengan wajah temanmu itu berbeda. Apa? Yang putus-putus enggak apa-apa, nanti lihat siaran ulangnya ya. Nah, wajah kalian dengan wajah teman kalian pasti berbeda. Wajah kalian dengan wajah ibu atau ayah berbeda, tapi ada mirip-miripnya. Entah itu mirip di hidung, di mata, di bibir, atau di dagu. Nah itu, bayangkan kalau wajah kalian mirip sama ibu kalian, atau wajah kalian mirip sama ayah kalian. Ya, kalian masih kelas 3 tapi sudah beruban. Nah, kalian masih kelas 3 sudah punya kumis. Nah, itu kan lucu ya toh, makanya berbeda. Allah pun menciptakan wajah satu dengan wajah yang lain itu berbeda. Di bumi ini ada berapa juta orang dan wajah mereka pun berbeda-beda. Nah, itulah kebesaran Allah. Allah maha pembentuk rupa. Allah tahu ini nanti bakal tak jadikan wajah yang bagaimana ya. Si A wajahnya seperti ini, si B wajahnya seperti ini. Nah, walaupun ada wajah yang kurang sempurna. Misalkan maaf sekali ada yang bibirnya agak gimana atau yang kurang apanya. Nah, seperti itu ya. Kita sebagai makhluk Allah tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek karena perbedaan rupa atau kekurangan rupa atau wajah kita, karena itu adalah pemberian dari Allah. Nah, contoh perbuatan yang meneladani sifat al-musawwir apa contohnya? Bagaimana kalian meneladani? Kalian telah diberikan wajah atau rupa yang indah oleh Allah. Bagaimana caranya berterima kasih? Dengan cara apa? Betul, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah memberiku wajah yang indah, telah memberiku rupa yang indah. Maka perindahlah akhlakku, perindahlah perilakuku seperti Engkau memperindah wajah dan rupaku. Nah, seperti itu. Seperti doa bercermin itu loh. Ya. Lanjut, bagaimana lagi cara meneladani sifat al-musawwir? Berbuat baik, betul. Tidak merusak atau menyakiti dan menghina makhluk ciptaan Allah. Nggak boleh ya, itu hidungmu pesek. Nah, nggak boleh ya kayak gitu ya.
Siapa yang sering kayak gitu? Siapa yang sering menghina atau mengejek? Ada? Hah, siapa? Apalagi? Menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk hal-hal yang baik. Kalian diberi tangan, kalian diberi kaki oleh Allah, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Contohnya diberi tangan, kalian gunakan untuk mencuri, boleh tidak? Tidak. Bolehnya digunakan untuk apa? Apa? Betul, menolong teman. Nah, untuk bersedekah, memberi, ya toh, memberi. Nah, memberi, entah itu memberi sedekah, memberi makan, atau memberi sebagian rezeki kita untuk orang lain, ya. Menjaga, bagaimana cara menjaga? Bagaimana cara menjaga pemberian Allah? Caranya gimana? Ya dengan menjaga kebersihannya. Ya, mandi dibersihkan, kalau kotor ya dibersihkan. Kalau kukunya panjang ya dipotong, ya. Nah, itu caranya menjaga. Lanjut, Asmaul Husna yang kedua. Al-Alim. Al-Alim. Artinya apa? Al-Alim. Al-Alim. Maha mengetahui. Betul, Maha mengetahui. Asmaul Husna yang keberapa itu Al-Alim? 19. Al-Alim, Maha mengetahui. Maksudnya apa itu Maha mengetahui? Maksudnya Maha mengetahui adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui yang nyata dan yang gaib, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang sudah diketahui manusia maupun yang belum diketahui oleh manusia. Allah mengetahui yang nampak maupun yang gaib. Kita tahu yang gaib tidak? Tidak. Nah, Allah itu tahu. Terus yang nampak maupun yang tersembunyi, Allah itu Maha mengetahui. Misalkan kalian diam-diam ketika mengerjakan tugas, diam-diam yang mengerjakan orang lain, Usnya taunya yang mengerjakan kalian, tapi Allah taunya yang mengerjakan orang lain. Nah, biarpun kalian sembunyi-sembunyi mengerjakan tugasnya, tapi Allah tahu, ya. Terus, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Yang belum terjadi, kita tahu belum? Yang akan terjadi kita tidak tahu. Apa yang nanti akan terjadi pada diri kita, entah itu nanti kapan kita akan meninggal, atau kapan ajal akan menjemput kita, entah nanti kita akan menemukan apa, kita belum tahu, tetapi Allah sudah tahu. Nah, terus misalkan kalian di dalam hati bilang atau ngomong-ngomong, Usik itu tugasnya kayak banget ih. Nah, seperti itu di dalam hati. Walaupun usnya tidak tahu, tetapi Allah tahu. Allah itu Maha mengetahui. Ya. Nah, lanjut.
perbuatan yang meneladani sifat al-alim. Apa contohnya? Contoh perbuatan yang meneladani sifat al-alim. Contohnya apa? Selalu melakukan perbuatan yang baik. Iya, betul. Selalu melakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Kenapa kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik? Karena Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah mengetahui. Nah, apalagi contohnya? Menghindari perbuatan sirik. betul, menghindari perbuatan syirik, perbuatan jelek ataupun perbuatan dosa. Kita harus menghindari. Kalau kalian melakukan perbuatan dosa, nanti dapatnya apa? Kalau kalian melakukan perbuatan buruk atau jelek, mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Nah, kalau dapat dosa nanti masuk neraka, betul. Siapa yang mau masuk neraka? Ada? Ada? Mbak Rizda mau? Nggak mau? Iya. Semuanya nggak mau masuk neraka, semuanya mau masuk surga. Makanya kita harus selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan yang jelek atau dosa. Contohnya apa lagi? Rajin belajar dan menuntut ilmu. Ya, kita harus rajin belajar dan menuntut ilmu. Allah Maha mengetahui. Kalian di rumah yang rajin belajar pasti tambah pinter. Yang nggak pernah belajar, yang main HP terus, Allah juga tahu. Nah, nanti dapatnya apa ya kalau yang nggak mau belajar? Ya, untuk hari ini 2 itu saja ya. Tugasnya kalian mencari contoh perbuatan yang meneladani sifat al-musawwir 3 saja, dan mencari contoh perbuatan yang meneladani sifat al-alim 3 saja. Kalau kalian tadi mendengarkan pasti kalian sudah tahu ya. Sudah paham? Dikumpulkan Us. Biasanya kapan? Oh, 2 minggu lagi ya. Sama ngambil checklist kalian ya. Dikerjakan di kertas saja ya, di kertas. Dikerjakan di kertas, sobekan, dikumpulkan 2 minggu lagi. Nanti sekalian 2 minggu lagi Mas, tanggal 14. Sekalian nanti mengambil checklist ya. Apa? Dikumpulkan 2 minggu lagi. Dikumpulkan 2 minggu lagi, dikerjakan di kertas sobekan. Ya, sudah ya. 2 minggu lagi, Mas. Tanggal 14. Dikumpulkan 2 minggu lagi, tanggal 14 ya. Dua minggu lagi Mas. Ya, nanti yang belum jelas bisa nonton siaran ulangnya ya. Nanti share ya. Ya, kalau ya,
kita akhiri dulu pertemuan Zoom hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Jangan lupa belajar ya. Ya, jangan lupa sholat juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.